Rabbuna ala nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi Rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu apa kabar? Adik-adik apa kabar? Bapak-bapak apa kabar? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sehat badannya, sehat jasadnya, sehat dompetnya. Alhamdulillah. Mohon maaf, kayak sudah nggak ada lagi ustadz penceramah. Tahun ke tahun Habib yang ini aja. Mohon maaf, jangan bosen sama Habib ya. Bosen nggak? Enggak. Sekarang sudah jam 3 kurang 5 menit. Sebentar lagi sholat asar. Betul? Tadi juga di depan Ustaz Im sudah sampaikan, Habib, ini acaranya selesainya sebelum asar. Jadi mohon maaf, Habib nggak bisa panjang-panjang ya. Percuma juga nanti Habib ceramahnya panjang-panjang tapi masuknya separuh. Betul? Lebih baik ceramahnya pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Betul? Betul? Bu, Habib mau tanya, lebih bagus mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Pendek masuk semua lebih bagus daripada panjang masuk separuh. Ceramah dengan macam-macam pikirannya. Jadi perhatian, kurang lebih 15 menit Habib minta waktunya. Pohon salam di pinggir sumur, yang jawab salam panjang umur. Tanam pohon salam di samping rumah Pak Jeki, yang jawab salam yang paling semangat, mudah-mudahan panjang rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para guru-guru kita, para ustaz dan orang tua kita, terkhusus kepada Imam Masjid As-Syukur beserta seluruh ustaz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, kita minta kepada Allah tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang masih banyak utang mudah-mudahan dilunasi. Ketahuan lu banyak utang, kalau utang aja kencang anginnya. Ibu-ibu masih semangat, masih kuat,
Waktu kita 15 menit. Jadi kalau ada yang ngobrol di belakang ketika Habib ceramah, satu dengan yang lain Habib doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ada yang paling kenceng, bapak-bapak yang paling kenceng. Makanya kalau nggak mau bapak-bapak kawin lagi, lihat ke sini, ya, lihat yang ganteng-ganteng di depan sini, iya. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari wa da'ana ilaihi bil idni wa kadadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya Nurullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alhamdulillah. Kita kumpul di tempat ini yang tak lain dan tak bukan adalah untuk memperingati, untuk merayakan, untuk bergembira atas kelahiran manusia mulia yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia pun memuliakannya. Kelahiran manusia agung yang mana Allah yang Maha Agung pun Allah mengagungkannya. Manusia mulia, manusia agung, manusia suci yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita hadir di tempat ini untuk bagaimana kita bisa mengenal sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hadirnya kita di sini untuk kita bisa mengetahui bagaimana ajaran-ajaran atau contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena ketika kita sudah mengikuti yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat di dunia, di dalam kubur, di padang mahsyar, sampai ketika ingin melewati sirat dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hadir di tempat ini, tanamkan niat kita dari rumah supaya Allah buka hati kita untuk mengetahui Nabi Muhammad, untuk mengetahui akhlak Nabi Muhammad, untuk mengetahui ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah di dalam hati ini ada cinta, pasti dan akan menjadi satu kepastian bahwa kita pasti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah 1445 tahun yang lalu, datang seorang Arabi dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Badawi ini dia datang, dia bertanya kepada Nabi Muhammad dengan pertanyaan yang begitu luar biasanya. Ya Rasulullah, mata sa'a? Apa yang ditanya? Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Nabi tidak menjawab dengan jawaban, melainkan Nabi jawab dengan pertanyaan. Nabi katakan, wahai fulan bin fulan, jangan kau tanya kapan datangnya hari kiamat, tapi apa yang kau punya untuk menyambut datangnya hari kiamat? Pegangan apa? Bekal apa? Tiket apa yang kau punya untuk menyambut datangnya hari kiamat? Begitu jujur seorang Arabi ini, dan dia pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ini
langit, lautan, gunung, tumbuh-tumbuhan, udara, angin, awan, matahari, tanah, bebatuan, semua yang ada di atas bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan ini semua sababnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Jika bukan karena engkau Muhammad tidak akan aku ciptakan ini alam. Bukan hanya alam, bahkan Allah katakan, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Ya Adam, jika bukan karena Muhammad yang aku titipkan nurnya di dalam tubuhmu, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan Allah katakan, "Laula Muhammad ma khalaqtun nar, laula Muhammad ma khalaqtul jannah." Jika bukan karena Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan surga, Allah tidak akan menciptakan neraka. Hanya karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di situ, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, jika alam beserta isi sudah engkau ciptakan untukku, lalu siapa? Waliman ana ya Rabb? Untuk siapa aku ini ya Allah?" Allah pun menjawab, "Ya Muhammad, engkau aku ciptakan khusus untukku," kata Allah. Jadi Nabi Muhammad ini Allah ciptakan khusus untuk Allah. Allah jadikan kekasihnya Allah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita ingin masuk ke dalam surga lewat Nabi Muhammad. Kita ingin menyampaikan doa kita kepada Allah. Jika tidak ada salawat di awal daripada doa kita, maka doa kita tak sampai kepada Allah. Salat kita kerjakan, jika tidak ada salawat di dalamnya, maka tidak akan sampai. Bahkan salat kita tidak sah jika tidak ada salawat di dalamnya. Maka dari itu perbanyak bertawassul, perbanyak bermohon kepada Allah dengan membawa kemuliaan hak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tak cukup juga sampai di situ. Allah pun katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, alam beserta isi sudah aku ciptakan untukmu. Engkau aku ciptakan untukku. Tetapi tahukah engkau siapa aku ini? Untuk siapa Allah ini?" Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah hanya ingin memberitahukan kepada kita, yang mana ketika mendengarkan pertanyaan Allah, Nabi Muhammad tak mampu menjawab. Beliau menundukkan kepala, beliau malu kepada Allah, tak mampu menjawab pertanyaan Allah. Dan begitu cintanya Allah kepada kekasihnya, Allah katakan, "Ya Muhammad, ana liman yusalli alaika ya habibi." Aku ini Allah, ada untuk orang-orang yang bersalawat kepadamu. Jadi hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam daripada guru-guru kita, para ulama di saat ini di dalam keadaan dunia yang penuh dengan kefasikan, yang dapat menolong kita adalah perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kurang 5 menit. Lanjut apa lanjut? Yang terakhir, cara yang paling gampang, paling mudah untuk kita, salah satunya adalah melakukan ibadah, melakukan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ibadahnya? Apa amalannya? Yaitu sholat. Ibu-ibu yang di sini sholat enggak? Sholat enggak? Ibu-ibu yang suka hadir di majelis taklim pasti sholat, betul? Bagaimana dengan bapak-bapak? Kan nggak pernah hadir di majelis taklim. Sholat nggak bapak-bapaknya? Bu, jawab yang jujur. Bapak sholat nggak? 3 orang sholat, 14 orang enggak. Ingat, jika ingin selamat di dalam rumah tangga, di dalam rezeki kita, di dalam segala urusan-urusan pekerjaan kita, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya satu yang kita tahan, yaitu sholat. Apa bu? Apa bu? Yang kencang apa bu? Yang kompak apa bu? Kalau kata ibu-ibu, hadir, insya Allah kami ini sholat, anak-anak juga sudah sholat. Buktinya aja hari ini datang. Kalau nggak datang, kata ibu, hei, kalau nggak datang di tempat pengajian hari ini, atau kalau tidak sholat, nanti mama nggak kasih jajan, betul? Bahkan dipukul, betul? Masalahnya ini hamil, bapaknya paling susah, betul? Ajak papa ini paling susah, betul? Sekarang baru menyasar, siapa suruh mau kawin lebih tahu? Basah lagi, siapa suruh mengundang dia? Jadi terima situ. Tapi Habib punya satu cerita yang terakhir. Pulang bawa cerita ini pak bapak-bapak. Hei, tadi Habib bilang kalau mau masuk surga, ingatan banyak bersalawat. Yang kedua, sholat. Ingatan, apalagi bapak sebagai pemimpin rumah tangga, pasti bapak bilang, hei, yang baru ikut pengajian sekali dan datang masih beta dan ceramah beta, betul? Kasih ceritanya saja. Bapak tadi dibilang begini, dicerita ada 1 ekor kerbau. Tahu kerbau? Tahu kerbau? Ibu? Tahu kerbau ke sini? Karbung. Tahu karbung sih? Jadi satu ketika ada 1 ekor induk kerbau ini, induk kerbau, dan dia beranak. Ada makan rumput di pinggir jalan, lalu dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, yang pinggir selasa. Dengar suara azan begitu, kerbau belanda ini dia tanya, Papa itu suara apa? Dia pun mama bilang, itu tuh suara namanya suara azan. Apa suara azan mana? Suara azan itu orang-orang mau pisah bayang. Itu tandanya panggilan para sholat. Karbo buana bilang, lalu mama kenapa ketemu sendiri sholat? Dia pun mama bilang, anai sholat itu hanya para manusia saja. Katong di karbo sen sholat. Jadi kalau yang sen sholat itu apa itu? Kurang kencang apa itu? Kurang kompak apa itu? Coba yang semangat yang kompak kalau yang sen sambayan itu apa itu?
Setelah itu terdengar suara iqamah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dari kamati salah, bukan dari kamati salah. Kamu ada ditanya mama, kalau itu suara apa lagi? Dia mama bilang, kalau itu tandanya manusia subadiri para musambayang. Oh begitu. Tapi terhubung anak ini dia lihat di jalan sana ada orang berjalan, ada yang nongkrong di muka-muka gang, ada yang naik motor. Lalu dia bilang pada mama, mama, bukannya itu para manusia, kenapa dong itu ada aktivitas di sana? Dia mama bilang, berarti dong itu sama dengan karbo. Berarti dong itu sama dengan karbo apa? Apa? Terakhir, kalau saya sampaikan namanya apa? Kalau bapak saya sampaikan namanya apa? Nah, pokoknya bilang bapak bilang terang apa? Saya bilang kita kerbau. Malam itu saya bilang kerbau. Tapi betul ibu-ibu, ya Allah, ingatan. Paksa bapak-bapak itu bersambayang, ya. Kasih ingat orang untuk pemimpin untuk katoran.